Ya, banjir parah di ibu kota 6 hari lalu membuat berdampak pada terhambatnya aktivitas warga dan laju perekonomian yang menjadi tersendat. Tak ayal gugatan class action maksud kami kini tengah disiapkan oleh tim advokasi korban banjir Jakarta. Di studio telah hadir anggota tim advokasi korban banjir Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Selamat malam. Malam, Azaz. Bang Dan Ade. juga di Bandung, Jawa Barat sudah bergabung Bapak Muslim Muin, anggota TGUPP DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Muslim Muin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Bang Azaz terlebih dahulu. Ini prosesnya kan ada membangun basis untuk komunitas banjir, membentuk tim inti, lalu kemudian memilih siapa wakil korban banjir. Di email yang kemudian di-pool ini sudah ada berapa orang yang melaporkan akan menggugat? Sampai sore ini di tim kami sudah terdaftar sekitar 170 orang. Tapi juga tadi saya menuju ke sini sudah ada yang lagi nelpon. Jadi memang sudah ada sekitar 170-an orang. Jadi ada by WhatsApp, telepon dan juga email. Ya, karena nomor saya juga sebetulnya sih ada pendaftaran resminya lewat ini ya, lewat email tadi ya, banjir DKI 2020 @gmail.com. Jadi lewat sana nanti semua pengaduan, data yang mereka kirimkan by email kami akan verifikasi, baru kami tabulasi, bikin klaster. Dia ini korbannya apa, kerugiannya apa saja, seperti itu. Oke, katanya Kamis pendaftaran ditutup begitu ya. Kapan kira-kira ini akan akan diajukan ke pengadilan? Ya mudah-mudahan seminggu 2 minggu setelah Kamis ya, karena kan juga sambil berjalan sekarang tim kami sudah menyiapkan draft gugatannya begitu. Karena sudah tergambar ya, informasi sudah ada semua. Kan tinggal settingannya adalah mendapatkan siapa yang mau jadi penggugat, terus juga bukti-buktinya dan juga data-data kerugiannya. Oke, ini kan kalau tidak salah akan dipilih sekitar 5 atau 7 orang saja gitu. Ya, tidak banyak-banyak karena memang nanti untuk memudahkan pembuktian di pengadilan begitu ya. Karena memang class action itu kan metode gugatan perdata class action itu dilakukan untuk yang korbannya massal dan kejadiannya sama. Jadi misalnya ada korban 1.000, tidak perlu 1.000 orang. Cukup diwakili satu atau satu orang pun bisa, atau 2-3 orang. Baik. Itu berdasarkan Perma nomor 2. Oke, pertanyaannya kalau ada 5-7 orang ini masing-masing kerugiannya katakanlah 100 juta. Apakah nanti ketika menang mereka akan mendapatkan 100 juta? Oh tidak, sesuai dengan kerugian mereka. Oke. Yang kita buktikan adalah perbuatan melawan hukum. Bagaimana dengan warga DKI yang kemudian tidak ada di luar dari 5-7 orang ini? Maka nanti dalam notifikasi akan dibuka kesempatan juga warga DKI yang lain yang juga korban mau nggak dia jadi ikut penggugat. Gitu. Ini kan tahap pertama dulu gitu ya. Nanti kan kita buat ada 2 opsi kan. Opsi in atau opsi out yang mau kita pakai. Nah, kalau kita pakai opsi in nanti warga DKI yang menjadi korban banjir boleh mengajukan diri jadi penggugat juga. Dia masuk di sana ketika notifikasi seperti itu. Jadi kalau dalam kalkulasi Anda kan class action dari 2002 udah pernah mengajukan begitu. Betul, ya. Hitung-hitungan berapa nih Pak kerugian yang kemudian harus disiapkan nih kalau misalnya gugatan ini menang? Kalau informasi dan diskusi kami dengan banyak pihak ya dari secara total kerugian itu diperkirakan sekitar 1 triliun. 1 triliun. Ya karena kan banyak kan. Itu berarti harus disiapkan. Ya kalau kita hitung karena ada material dan imaterial. Baik. Misalnya seperti itu. Jadi gini, tergantung berapa orang yang mau jadi penggugat gitu. Nanti itu yang akan mendapatkan gitu. Misalnya kayak Metro TV kan juga kebanjiran nih, ya kan? Ya Metro TV mau nggak jadi penggugat? Kalau mau menjadi penggugat, nanti kan tinggal itu kerugiannya berapa, masuk dia. Gitu. Baik, Pak Bang Azaz, kita ke Pak Muslim Muin. Pak Muslim, ini seberapa siapkah kemudian dari Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta untuk menghadapi class action ini? Pak Mas, pertama yang harus kita pahami adalah ini banjir itu akibat apa? Ada 2 penyebabnya, hujan lokal dan hujan kirim. Ada banjir lokal dan kiriman dari Katulampa. Jadi ada hujan lokal yang super ekstrim, terus datang Katulampa. Jadi dipompa pun airnya, gitu ya. Sungainya ini meluap karena kiriman Katulampa dan juga kiriman dari selatan, dari hulu. Jadi kalau mau menggugat, pikirkan dulu siapa yang mengirimkan air ini. Baik. Kalau mau menggugat, wah gawat, Pak Presiden akan tergugat, Mas. Nah ini karena yang bisa mengendalikan
hulu itu ya Pak Presiden dan Gubernur Jawa Barat. Dan kita lihat juga dulu, ya, mana yang lebih cepat tanggap daruratnya mitigasinya, DKI atau Bekasi. Coba deh dipikirkan matang-matang. Ada hujan lokal, datang, banjir kiriman dari hulu. Nah, siapa yang sebetulnya bertanggung jawab benar? Jadi kita jangan saling salah menyalahkan dah. Kalau menurut saya, kita saling bantu aja ini warga. Mitigasinya bagaimana? Baik. Pak Muslim, ini kan kemudian class action adalah hak dari masyarakat, hak hukum dari masyarakat. Anda tadi sudah mengatakan bantahan dan juga sanggahan begitu ya. Tetapi apakah Anda dan pihak Anda menganggap gugatan ini seserius itu? Saya tidak melihat hukum bukan bidang saya gitu. Jadi saya lihatnya begini, kalau di tanggung jawab tuh hanya di DKI, waduh, lihat dah bagaimana pasukan biru itu berjuang mati-mati, yang pasukan orange segala macam, yang PNBP atau apapun, mereka kerja keras. Dan ini adalah hujan 200 tahunan. Tidak ada satupun di negara manapun, tolong kasih tahu saya, di mana sistem drainasenya didesain untuk 200 tahunan. Tidak ada. Kita ini bencana. Baik. Jadi kalau bencana menggugat hukum, aduh, keliru nih negara kalau menurut saya. Baik. Kalau kita begitu. Proses atau progres dari class action ini sudah berjalan, katanya Kamis pendaftaran akan ditutup dan 2 minggu kemudian akan dimasukkan ke pengadilan. Apa kemudian dari TGUPP persiapannya untuk menghadapi ini? Kalau masalah hukum, saya nggak urus, saya urus teknis aja. Kalau hukum saya nggak ikut-ikutan. Cuma saya ingin memberi pemahaman tentang banjir kali ini. Itu banjir yang luar biasa, 200 tahunan. Dan tidak ada kota satupun di dunia ini yang merancang sistem drainasenya untuk 200 tahunan gitu. Dan ingat, kalaupun sistem drainasenya kurang tepat, kan ada pompa. Tapi kalau kalau kali-kalinya sudah penuh, kita mau memompa di mana? Pak Muslimin, kita harus jeda sebentar, nanti kita akan sambung lagi usai jeda. Menarik tadi pernyataan Anda, yang ini juga ingin konfirmasi, kalau Anda class action berarti class action kepada Presiden juga, kepada Gubernur Jawa Barat juga, dan kepada Bekasi juga. Nanti kita akan ulas dan akan bahas, tetaplah bersama kami pemirsa, Prime Time News segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Bang Azaz tadi dikatakan bahwa kalau gugatan diajukan ke Gubernur, salah alamat, ke Gubernur DKI. Anda juga berarti menggugat kepada Presiden, Gubernur Jawa Barat. Kenapa hanya Gubernur DKI Jakarta? Kenapa Pemprov DKI Jakarta? Ini kan bencana. Kenapa ada gugatan hukum? Ya. Apa penjelasan dari Anda? Ya kan ini yang menggugat warga Jakarta. Dia menggugat kepada pemerintah daerahnya. Dia nggak bisa menggugat Gubernur Jawa Barat atau Bupati Bogor. Kan dia sebagai warga Jakarta, dia punya hak mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak sebagai pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerahnya. Nah, dalam kondisi banjir ini, ya, pemerintah daerahnya tidak bekerja dengan baik. Apa Gubernurnya tidak bekerja yang dengan baik. Apa? Masyarakat tidak dikasih tahu akan terjadi banjir. Padahal informasi dari BMKG, ya itu sudah jelas. Tanggal 23 Desember, ya Komisi DKI Jakarta sudah memanggil semua kepala dinas DKI Jakarta. Ditanya bagaimana persiapan banjir. Tidak ada kesiapan. Nah, ini salah siapa? Mau digugat Gubernur Jawa Barat? Enggak dong. Kan Gubernur Jakarta yang tidak bekerja dengan baik. Nah, terus juga kita lihat informasi nggak ada yang didapat dari masyarakat mau terjadi banjir. Tadi dikatakan Pak Muslim air dari hulu. Baik. Air dari hulu itu butuh waktu 8 jam sampai Jakarta. Kan ada waktu untuk persiapan. Ada early warning system. Ada early warning system, satu. Oke. Kedua juga sistem bantuan daruratnya mana? Masyarakat keleleran begitu aja. Yang bekerja membantu masyarakat mulai tanggal 1 sampai hari ini masih banyak masyarakat. Pemprovnya nggak kelihatan. Baik. Itu jadi dasarnya itu di sana. Jadi sistem peringatan dininya nggak jalan. Emergency respon juga nggak jalan. Ya kita kan, ini tanggung jawab siapa? Ya Gubernur Jakarta untuk warga Jakarta. Nggak bukan tanggung jawab Gubernur Jawa Barat. Baik, kita ke Pak Muslim Muin terlebih dahulu. Pak Muslim, terakhir ini juga mungkin closing statement dari Anda. Apa kemudian tanggapan Anda dari pernyataan tidak ada early warning system yang berjalan sehingga kemudian warga berhak menggugat kepada Gubernur DKI Jakarta? Warning system itu ada. Tapi kita terbiasa warning system dari Katulampa. Gitu kan ya. Jadi
warning system untuk hujan lokal ini, itu artinya bayangkan, warning system hujannya itu kan 4 jam. Udah nggak kerja itu gitu. Dan kita lihat prediksi dari BMKG. Ada BMKG ada prediksi. Iya. Siapa yang tahu itu akan hujan 200 tahunan? Tidak ada ya. Kalau dikasih tahu oleh BMKG. BMKG hujan datang 200 tahunan. Ini emergensi. Dia kan nggak datang seperti itu. Lihat, kalau gempa kan lain. Ya kan? Atau tsunami akan datang gelombang sekian meter. Ada nggak angka itu dari BMKG? Nggak ada. Kalau mau class action lagi BMKG, gitu. Jadi warning system itu dari mana? Dari BMKG-nya hujan. Tapi kalau kena hari ini hujan lebat, bukan hujan lebat. Itu orang udah terbiasa kadang-kadang hujan lebat. Ternyata tidak hujan seperti itu. Jadi ini. Terima kasih Pak Muslim Muin telah bergabung bersama kami langsung dari Bandung. Sayang sekali waktunya terbatas. Terakhir mungkin ini Bang Azaz Tigor. Di 2002 Anda mengajukan class action juga. Itu tujuan utamanya dan akhirnya memang berujung pada kemudian ada payung hukum untuk class action. Begitu, ada sistem hukum walaupun memang tidak berhasil begitu ya, tidak optimal. Sekarang sasaran utamanya apa? Sistem hukum sudah terbentuk, sasaran utamanya apa? Apakah benar memang untuk menggugat dan mendapatkan katakanlah tadi 1 triliun itu? Menang atau kalah bukan target kami di pengadilan, tapi ini menjadi pembelajaran ya bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah DKI Jakarta supaya gubernurnya ini bekerja dengan baik, melindungi warganya ya. Jadi ini efek jerah supaya gubernurnya sadar gitu loh bahwa dia ini gagal, dia tidak bekerja dengan baik. Itu yang inti target kami yang utama, yang menunjukkan masyarakat tidak dilindungi dengan baik, ya, tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik, tidak mendapatkan keadilan sebagai warga negara, sebagai warga Jakarta. Jadi ini targetnya ke sana, bukan menang kalah. Ya kalau menang kalah, saya pikir ya itu nanti kedua. Tapi yang pertama tadi adalah ini pendidikan publik dan juga efek jerah. Tapi proses ini akan panjang. Kira-kira berapa bulan ke depan proses ini akan terus bergulir, Pak? Kalau sidang perdata itu ya sekitar 6-8 bulan. Ya nanti lihat situasinya juga. Kan ini kelas action ada waktu juga untuk mediasi, notifikasi, baru berjalan persidangan seperti biasa. Ya butuh 6-8 bulan. Baik. Terima kasih. Kita akan tunggu nanti prosesnya bergulir seperti apa, Bang Azaz Tigor Nainggolan. Dan kita juga akan lihat juga LBH yang lain juga dengar-dengar juga sedang bergerilya untuk mengumpulkan class action ini. Terima kasih, Bang Azaz Tigor.